Radikalisme adalah paham tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri-ciri sikap orang yang memiliki paham radikal adalah tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Radikalisme memiliki berbagai keberagaman, antara lain 1. Radikal gagasan merupakan kelompok ini memiliki gagasan radikal namun tidak ingin menggunakan kekerasan. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, radikal milisi, yaitu kelompok yang terbentuk dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, radikal separatis, yaitu kelompok yang mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan. Mereka melakukan konfrontasi dengan pemerintah. 4. Radikal premanisme, yaitu kelompok ini berupaya melakukan kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun demikian, mereka mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, radikal terorisme, yaitu kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung. Yang keenam, lainnya, yaitu kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti yang pertama, media massa. Yang kedua, komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan. Ketiga, hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan keluarga inti. Keempat, lembaga pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Dari berbagai pola penyebaran radikalisme tersebut, teknik penyebaran radikalisme melalui internet menjadi media yang paling sering digunakan. Radikalisme memiliki latar belakang tertentu yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya satu gerakan radikalisme. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain: 1. Faktor sosial politik. 2. Faktor emosi keagamaan. 3. Faktor kultural. 4. Faktor ideologis anti-westernisme. 5. Faktor kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, kita harus menyuarakan anti-radikalisme ini dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip pemberdayaan. Kedua, prinsip HAM atau hak asasi manusia. Ketiga, prinsip supremasi hukum. Keempat, prinsip kesetaraan. Kemudian, ada berbagai cara dalam anti-radikalisme tersebut. Yang pertama, menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrim di lingkungan masyarakat. Kedua, membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisasi dan terorisme. Ketiga, penanaman materi terkait bahaya terorisme pada pendidikan formal dan informal terkait dengan peran dan posisi negara. Keempat, membangun kesadaran keamanan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan atau pemerintahan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal. Kelima, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Gerakan anti-radikalisme dan terorisme lainnya sebagai upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan dengan menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.